Shalom Havrim, bahasan kita malam ini mengenai Natal dan Hanukkah. Bruchim Habaim Bekita. Dan kita akan belajar banyak mengenai bukti-bukti sejarah yang berkaitan dengan Natal dan hubungannya dengan Hanukkah. Ya, barangkali ini adalah satu kenyataan yang baru Anda ketahui hari ini, atau mungkin Anda sudah tahu, atau mungkin Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Kelas ini bebas untuk tidak setuju dan kita bisa mendiskusikannya. Gambar ini adalah diambil dari keadaan malam Natal di Haifa, di Israel, di bundaran Ben Gurion. Nah, di sana selalu dipasang pohon Natal yang besar dan Hanukkah di sini. Karena di Israel, Hanukkah dan Natal dirayakan bersama-sama. Nah, apa hubungan antara dua hari raya ini? Banu Choshech Legares itu adalah tema dari hari raya Hanukkah. Banu, kami datang. Choshech itu kegelapan, Legares, mengusir atau menghalau. Nah, di sini ada ikon Natal, juga di sini ada ikon Israel. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, kita boleh percaya, tapi seperti Russian proverb, trust but verify. Kalau iman soal lain ya, iman itu percaya sebelum melihat. Nah, tetapi terhadap bukti sejarah, terhadap tradisi, Anda harus verify, ya, jangan apa aja ditelan. Jadi kita pun di sini, saya tidak mengajarkan doktrin, tapi kita belajar untuk berwawasan, untuk dapat mendukung keimanan kita. Jadi sejarah kita pakai untuk mendukung bukti yang kita imani. Karena kepercayaan kita itu lebih baik, kepercayaan historis yang dikonfirmasi oleh kepercayaan historis. Kepercayaan teologis yang dikonfirmasi oleh kepercayaan bukti-bukti dari historis. Ya, ini biasa kan kalau nanti sudah masuk ke bulan-bulan Desember, nah itu akan bermunculan tuduhan-tuduhan bahwa Christmas itu pagan, hari Natal itu perayaan Dewa Matahari. Ya, kita sudah hafal deh itu karena udah tahunan. Jadi tuduhan musiman yang disuarakan berulang-ulang ya, agar kita merasa nggak yakin dengan apa yang kita imani, apa yang kita jalani. Kita diberi satu kepercayaan, apa yang kamu rayakan itu sebenarnya tuh perayaan kafir yang kemudian dikristenkan. Apakah benar demikian? Nah, kita akan pelajari bersama. Judulnya adalah Natal adalah Hanukkah. Yesus Sang Terang Dunia lahir pada hari raya Hanukkah. Nah, gambar ini banyak dikomentari banyak orang. Dan banyak juga yang ngetawain. Yang bener aja. Gitu. Hanukkah ya Hanukkah, Natal ya Natal. Hanukkah soal perjanjian lama, Natal soal perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru nggak bisa digabung-gabung seenaknya. Padahal Hanukkah juga bukan perjanjian lama juga kan? Coba cari, ada nggak perintah merayakan Hanukkah di perjanjian lama? Karena Hanukkah ini terjadi pada masa intertestamen. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, di sini ada masa yang tidak tertulis dalam kitab protokanonik. Nah, itulah ada Hanukkah. Nah, makanya cerita tentang Hanukkah itu ada di kitab Deuterokanonika, yaitu kitab Makabe. Baik, kita mulai pelajaran kita malam ini dengan satu sidur. Bevakasya Likro, sidur Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzotaf pretsanu lehatlik nersel Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam seasah nisim leavotenu bayamim ahem basman haseh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam seheheyanu vehiyemanu vehigiyanu lasman haseh. Amin. Natal 25 Desember, Hanukkah itu kalender Yahudi 25 Kislev, itu 22 sampai 30 Desember.
2019 karena dia memang dirayakan selama 8 hari. Natal kita itu identik dengan pohon terang, Santa Claus, catering, hadiah, dan lain-lain. Tidak kita pungkiri bahwa ini memang pengaruh budaya. Nah, apakah budaya ini haram? Nah, itu nanti kita juga pertimbangkan. Apakah ini haram untuk dirayakan orang Kristen? Terlebih, kita juga akan belajar tentang tinjauan antropologi budaya Semitik. Nah, kita terlalu banyak meninggalkan latar belakang Semitik sehingga kita kurang memahami asal dari kekristenan kita. Karena kekristenan di Indonesia banyak sekali hanya menyerap teologi-teologi barat. Nah, di sini kita juga memperlengkapi diri kita untuk wawasan Semitik di dalam kekristenan. Karena sudah terlalu lama kita ini dipenuhi dengan pengisian di otak kita ini teologi-teologi barat. Nah, hari ini kita belajar tentang wawasan Semitik, tentang Natal itu apa sih? Nah, apakah Natal itu betul perayaan Dewa Pagan? Natal, Hanukkah, tradisi dan budaya. Nah, banyak sekali orang tahu sedikit merasa tahu. Wah, pokoknya itu pagan. Pokoknya itu perayaan Dewa Matahari yang kemudian dikristenkan dan dijadikan kebaktian di gereja. Ya memang sekarang tidak ada penyembahan kepada dewa pagan di gereja, tapi itu asalnya dari dewa pagan. Nah, banyak sekali orang tahu sedikit dan merasa tahu. Ya, tahu banyak boleh, tapi tetap harus menggali banyak-banyak informasi. Karena dalam pelajaran kita, Biblical Hebrew Study kita, itu bukan cuma pelajaran yang singkat. Hari demi hari, itu memperlengkapi diri kita dengan pemahaman. Dan ini suatu long journey. Ya, studi, proses, hasil. Kenapa kita harus studi, proses? Kenapa kita harus berproses? Karena Tuhan Yesus pun, dia berproses. Dia tidak datang ke dunia langsung mengajar. Enggak. Dia datang sebagai bayi, kemudian dia bertumbuh, umur 12 tahun mengikuti upacara bar mitzvah, dan dia di sana bertemu dengan banyak guru-guru Taurat, dan guru-guru Taurat itu sangat takjub kepada anak kecil ini. Maka Yesus Kristus kehidupannya sangat berhubungan dengan tradisi dan adat. Makanya bagi kita orang Kristen pun sebaiknya Anda jangan anti tradisi. Anda jangan anti adat istiadat. Karena bagaimanapun aliran apapun mereka akan melahirkan tradisi. Percaya saya, itu tradisi bikinan manusia. Tapi perhatikan, di setiap gereja, semua punya tradisinya sendiri-sendiri. You name it. Ada yang benar-benar meninggalkan tradisi? Gereja yang katanya anti tradisi, toh di gerejanya juga punya alat musik band dan semuanya. Bukankah itu juga hasil dari kebudayaan yang dimasukkan ke dalam satu ibadah? Ya, bulan September yang lalu kita sudah belajar mengenai Yom Teruah, yang dijadikan, yang secara tradisi dijadikan hari raya budaya, dijadikan sebagai Rosh Hashanah. Padahal itu Yom Teruah dijadikan Rosh Hashanah. Loh, kok bisa sih perayaan tahun baru kok bulan ke-7? Harusnya kan bulan 1. Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu kan, kita sudah belajar itu, tapi mereka mau merayakannya pada bulan ke-7. Ya nggak apa-apa, ya. Suka-suka, ini tradisi gua gitu, ya. Jadi dimanapun itu selalu ada tradisi. Bahkan penamaan bulan. Orang Yahudi yang sangat meninggikan Torah dan nama-nama bulan seperti ini, bulan pertama, ya, Rishon, Sheni, Shelishi, Revi, Hamishi, Shishi. Nama-nama ini ada di Torah. Tetapi setelah mereka dibuang ke Babel, ya, ternyata mereka juga menyerap budaya-budaya yang ada di Babel. Buktinya dari mana? Buktinya pada nama-nama bulan, pengaruh budaya di Babel. Bulan pertama, Rishon jadi Nisan, ya. Shelishi jadi Iyar, ya. Revi jadi Sivan. Kemudian ada Tamus di sini. Nah, Tamus ini adalah apa? Nama dewa di Babel. Toh dijadikan nama bulan juga sama orang Israel. Apakah orang Israel menjadi penyembah Tamus? Enggak juga.
mereka tetap menyembah Adonai Elohim, bukan? Nah, nama-nama seperti ini tidak ada di Torah, dan nama-nama seperti ini akan kita temui. Misalnya pada Esther. Nah, Esther itu kan masanya setelah pembuangan, pada pembuangan di Babel. Nah, bulan pertama, dia mengatakan bulan pertama itu bukan Rishon lagi atau Ehad, bukan. Tetapi dia menuliskan apa? Nisan. Dituliskan Nisan di sini di kitab Esther. Berarti Alkitab itu juga menyerap budaya, bukan anti budaya. Padahal ini budaya dari mana? Budaya dari Babel, bukan? Nah, 1 Korintus 11 ayat 2. Rasul di sini juga tidak anti tradisi. Karena paradosis itulah tradisi. Dan paradosis itu, tradisi ini diserahkan kepada suksesi rasuli setelahnya. Jadi tradisi suksesi rasuli itu juga namanya tradisi. Jadi Alkitab kita tidak anti tradisi, ya. Nah, kekristenan bagaimanapun menyerap tradisi. Musik klasik, kapan terjadi musik klasik? Setelah era Renaissance, bukan? Ya, di Eropa. Nah, ini pun juga tradisi. Ini nggak ada di Alkitab, bukan? Tetapi kenapa di gereja ada orkestra, ada piano. Nah, itu kan juga menyerap tradisi. Jadi, sebaiknya kita tidak anti tradisi. Nah, bahkan sekarang ya tradisi dari gereja-gereja ini pakai band gitu kan. Nah, panggungnya atau mimbarnya diatur kayak ini, panggung lagi show musik rock gitu kan. Boleh, kenapa? Ini tradisi, ya. Jadi aliran apapun itu akan menyerap atau bahkan melahirkan tradisi baru. Jadi kita tidak perlu anti tradisi. Nah, orang-orang yang anti tradisi karena mereka berlagak puritan, tapi sebenarnya mereka tidak tahu, gitu ya. Nah, sama juga seperti misalnya salah satu aliran, misalnya Yehovah Witnesses, para saksi Yehova, mereka mengharamkan hari Natal. Bahkan mereka melarang orang merayakan hari ulang tahun. Nah, hari Natal itu kan ulang tahunnya Yesus kan. Nah, hari ulang tahun nggak boleh tuh dirayakan karena di Alkitab yang ditulis merayakan ulang tahun tuh ada siapa yang pertama? Masih ingat? Nuh, Bu. Ya, terus satu lagi siapa yang merayakan ulang tahun? Tanggal ulang tahunnya Nuh ditulis. Terus siapa yang merayakan ulang tahun? Fir'aun. Terus siapa lagi yang merayakan ulang tahun? Herodes. Nah, ada dua orang jahat nih merayakan ulang tahun. Maka orang Kristen nggak boleh tuh merayakan ulang tahun. Dan katanya orang Yahudi itu juga nggak merayakan ulang tahun. Gitu. Nah, ini kan sama juga. Ini kan gerejanya orang saksi Yehova. Mirip dengan gerejanya orang Kristen kan sama. Ada mimbarnya, ada kursinya. Ya, mirip-mirip. Nah, ini kan juga hasil dari budaya. Nah, ini adalah sinagog modern. Nah, sinagog modern ya mirip gereja. Ya. Ada pemain musiknya, ada mimbar. Ya. Semua mengandung budaya. Karena bagaimanapun budaya, tradisi, pengetahuan teknologi itu akan mempengaruhi kita. Juga mempengaruhi ibadah kita. Sekarang kita ke gereja, jarang yang bawa Alkitab print kan. Bawanya Alkitab. Handphonenya sudah ada isi Alkitab. Nah, itu juga pengaruh budaya. Jadi menghadapi budaya, menghadapi tradisi, kita nggak usah naif-naif amat deh. Kalau ada pergantian budaya, kalau ada budaya yang ekstrim, nah kita juga perlu menimbangnya baik-baik dan tidak perlu langsung menolak. Ya, Hari Raya Hanukkah tidak terdapat dalam Alkitab sebab peristiwa yang diperingati sebagai Hari Raya Hanukkah terjadi pada abad 2 sebelum Masehi, periode intertestamental. Dan inilah kenapa hari raya ini
tidak diperintahkan di dalam Torah. Tapi apakah orang Yahudi anti tradisi? Kenapa ini tetap dilaksanakan? Nah, kata Hanukkah memang ada di Alkitab, tetapi yang menjadi dasar dirayakannya hari Hanukkah itu nggak ada di Alkitab. Ya, misalnya pada Nehemia. Nah, Hanukkah itu artinya dedication, seperti di sini. Nah, ini pada zaman Nehemia dulu, ketika mereka kembali dari pembuangan dan kemudian diadakan inaugurasi terhadap Bait Allah yang sudah mereka tinggalkan selama kurang lebih 70 tahun. Jadi ada kata Hanukkah, tapi bukan Hanukkah yang diperingati sekarang ini. Bukan peristiwa itu. Ya. Pada Perjanjian Baru, Injil Yohanes satu-satunya menuliskan tentang Hari Raya Hanukkah. Yang dimana hari itu Tuhan Yesus hadir pada Hanukkah. Nah, tentu saja pada kitab-kitab tradisi orang Yahudi itu ada tata cara mengenai Hanukkah, misalnya pada Syabat 21B dan yang lain-lain, misalnya ada di sini, ada ya kalau Anda cari, tetapi di kitab Perjanjian Lama hal ihwal tentang Hanukkah itu tidak ada. Nah, pada hari Hanukkah, pada hari raya Hanukkah selama 8 hari, mereka mempunyai lampu yang khusus. Nah, ini kan menorah, tetapi menorahnya beda. Apa yang beda kira-kira di sini? Jumlahnya, Bu. Jumlahnya ya. Kalau menorah yang biasa itu berapa? 7. 7. Ya. Ini 9. Jadi yang tengah itu syamas, ya, syamas. Baru yang ini 8. Kenapa 8? Karena ini memperingati satu mukjizat yang dimana waktu itu Yudas Makabe yang hanya memperkirakan minyak ini hanya bisa dipakai sehari. Tetapi ternyata minyak itu bisa dipakai selama 8 hari ketika dia membersihkan bait Allah yang sudah dinajiskan oleh orang-orang kafir dari Raja Antiochus. Bahkan waktu itu terjadi satu kegiatan yang sangat menjijikkan di mana golongan dari Raja Antiochus ini sampai mempersembahkan korban dari babi. Nah, itu kan betul-betul penghinaan kepada orang-orang Yahudi ya. Maka harus diadakan pembersihan bait Allah oleh Yudas Makabe. Nah, artinya perayaan hari Natal ini tidak diperintahkan. Ya kan? Nah, kita punya argumentasi selalu. Kalau nggak ada perintahnya di Alkitab, nggak boleh dirayakan. Begitu bukan? Nggak ada itu permintaan di Alkitab untuk merayakan hari Natal, maka hari Natal itu haram untuk dirayakan. Nggak ada ayatnya. Gitu. Tapi coba Anda lihat. Hanukkah tidak ada perintah untuk dirayakan kepada orang Yahudi, tetapi Anda lihat, Yesus Kristus hadir di situ. Nah, kalau begini, Yesus Kristus anti tradisi nggak? Enggak. Enggak, Bu. Nggak, Tidak, ya? Tidak, Bu. Tidak. Jadi, Yesus Kristus menghormati tradisi. Nah, kita kan selalu ada pakemnya nih. Kalau nggak ada di Alkitab, kalau Alkitab nggak suruh, berarti tidak boleh dirayakan. Mana ada suruhan untuk merayakan Natal? Kan nggak ada. Berarti Natal itu haram. Sama. Hanukkah, emangnya ada tuh. Orang harus merayakan Hanukkah. Tetapi kenapa Yesus hadir di situ? Artinya Yesus tidak anti tradisi. Tradisi. Ya, tradisi boleh. Kita itu biasanya orang-orang Protestan itu suka mengejek saudara tua kita yang kalangan Katolik. Katolik itu kebanyakan tradisi. Tradisi ini, tradisi itu. Nah, padahal yang Protestan, yang karismatik ini kan juga punya tradisinya sendiri-sendiri, bukan? You name it. Ayo, sebutin apa aja kira-kira. Ya, jadi Anda bisa melihat buktinya di Alkitab. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat 23. Ada buku-buku bagus mengenai latar belakang Jewish, misalnya ini ada tulisan dari Profesor Eli dari Israel Bible Center mengenai Jewish Gospel
kitab Injil Yohanes. Nah, ini juga ada dari Profesor Daniel Boyarin. Bagus sekali buku ini. Jewish Gospel. Ada bagian yang judulnya From Son of God to Son of Man. Nah, ini menarik sekali. Dan ada satu juga buku bagus dari Pak Bambang Nursena. Ini judulnya Refleksi Ziarah Tanah Suci. Dan pada bab 11 ini ada bahasan khusus mengenai benarkah 25 Desember Natal Yesus Kristus atau kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini bahasannya juga bagus sekali. Buku ini bagus ya. Ada juga Reading Bible with Rabbi Jesus. Nah, ini juga bagus. Jadi, baiklah kita memperlengkapi dengan buku-buku yang bagus yang membuat kita tidak usah menjadi seorang yang fanatik, tetapi sangat concern terhadap hal yang terjadi di sekitar kita maupun yang terjadi di sekitar Alkitab kita ditulis. Tradisi apa yang terjadi? Hanukkah tahun ini 22 Desember sampai 30 Desember. Dan menjelang hari raya Hanukkah itu, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia." Ani or haolam, Yohanes 8 ayat 12. Karena apa hubungan antara akulah terang dunia dengan Hanukkah? Hanukkah adalah hari raya lampu, hari raya cahaya. Yang dimana tadi temanya itu apa? Banu Hoshech Legares. Kami datang untuk mengusir kegelapan. Nah, kata Hanukkah dalam kitab Yohanes 10 ayat 22 ini betul-betul ada pada terjemahan Habrit Hakadasyah, di mana hari raya pentabisan Bait Allah itu ditulis dengan Hanukkah, ada pada terjemahan Ibrani. Nah, ini membantu kita untuk mencari konteks sejarah dari Yesus Kristus kala itu. Dan ngapain Yesus Kristus pada hari raya Hanukkah? Yesus Kristus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Kalau Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, itu biasanya Yesus ngapain sih? Mengajar. Mengajar, ya. Karena Yesus itu apa? Rabi. Tentulah dia bertemu banyak sekali orang dan di situ terjadi tanya jawab biasanya. Nah, dan Tuhan Yesus suka sekali berjalan-jalan di Bait Allah sembari dia mengajar, ya. Nah, ini adalah replika Bait Allah yang dibangun Herodes, yang dapat kita lihat maketnya, bagus sekali ini. Jadi maketnya ini disimpan di Museum Israel di Yerusalem dan dibuat semirip-miripnya dengan kira-kiranya bangunan Bait Allah kala itu. Nah, sepanjang ini adalah Serambi Salomo dan Yesus Kristus berjalan-jalan di situ sembari mengajar. Bait Allah ini bagus sekali, bertahtakan emas. Ya. Nah, ini kan kalau tadi itu, kalau hari raya Hanukkah itu, nah, clue kita itu hari raya Hanukkah itu adalah hari ulang tahunnya Yesus. Nah, hari Natal itu hari ulang tahunnya Yesus. Nah, nggak boleh tuh merayakan perayaan Natal karena orang Yahudi katanya juga nggak boleh merayakan ulang tahun. Anda bisa Google, sekarang ini teknologi informasi kan luar biasa sekali. Orang Yahudi, kalau temennya ada yang ulang tahun, jadi mereka ada ucapan yang khas. May you live happily until 120 tahun. Ya. Semoga hidupmu berbahagia sampai 120 tahun. Kenapa 120 ini? Kira-kira? Umurnya Musa, Bu. Umurnya Musa. Jadi Musa ini dianggap, si penulis Torah ini dianggap menjadi seorang yang umurnya itu sempurna. Karena dia melewati 3 kali 40 tahun. 40 tahun satu generasi. Jadi Musa ini adalah manusia 3 generasi. Umurnya 120 tahun. Sehingga kalau ada teman-teman orang Yahudi yang sedang ulang tahun, mereka ngasih salamnya apa? Shimcha Chaim Vechaim Meusarim Ad Mea Ve'eshrim Shenah. Semoga kamu
hidup dan hidup dengan kebahagiaan sampai 120 tahun. Kalau ada ucapan sedemikian, orang Yahudi mengharapkan ulang tahun nggak? Enggak. Ya, enggak ya. Anda bisa Google nih, cari Shimhat Chaim ya. At pasti ada. Nah, hal yang saya lontarkan di sini, Anda bisa mengklaim, Anda bisa mengkonfirmasi. Saya tidak mau memberikan satu klaim tanpa konfirmasi, karena kita nggak belajar doktrin kok. Kita belajar wawasan. Nah, wawasan bisa disanggah kalau ada bukti. Ya, misalnya, kalau saya sekarang memberikan satu premis, misalnya dari saya nih, ada premis tertentu gitu, dan Anda tidak setuju, boleh, kenapa enggak? Nah, saya harap kelas kita ini menjadi ajang diskusi, yang dimana saya bukan pengajar satu-satunya. Saya pun termasuk di dalam peserta diskusi itu.